menyaksikan lapisan awal belum tentu bisa melanjutkan ke lapisan berikutnya. Begitu. Tidak ada jaminan itu. Tapi bagi mereka yang mampu menembus lapisan berikutnya, pasti mereka melewati lapisan awal. Begitu. Ada yang membuat kurang berkenan atau bagaimana? Iya, Apa hal? seperti ada energi-energi lain. Oh, seperti ada energi-energi lain. Energi tersebut tidak dikenal, Sangat asing. sangat asing. Begitu ya. Positif atau negatif? Energi yang baik. Energi yang baik. Iya, iya, iya. Apakah beliaunya membuat Mbak Jalil kurang nyaman atau bagaimana? Iya. Begitu ya. Jadi menurut Mbak Jalil mau bagaimana? Obrolan kita lanjutkan atau kita ya katakanlah sudahi terlebih dahulu? Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabat kelana masa yang berbahagia dimanapun berada, baik yang di alam nyata ataupun di alam gaib sana tentunya. Semoga panjenengan semua dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, kesehatan selalu terjaga, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Sahabat kelana masa yang berbahagia, pada kesempatan kala ini kami akan mediumisasi lagi. Mediumisasi kala ini kami akan menindaklanjuti cerita ataupun informasi yang diberikan oleh beliaunya Mbah Ronggo selaku lurah di alam gaib di sekitaran daerah pinggiran sungai tentunya ya. Videonya telah tayang. Informasinya beliau menginformasikan bahwasanya beliau punya kawan yakni selaku pimpinan di alam gaib di sekitaran arah atas daripada aliran sungai tersebut. Menurut informasi daripada Mbah Ronggo, kawan tersebut adalah selaku raja dari kerajaan kecil di lokasi perbukitan yang ada di pinggir jalan besar dan di pinggir sungai tentunya sahabatku semua ya. Maka dari itu kesempatan kala ini kami penasaran akan menindaklanjuti cerita tersebut. Seperti apa nanti isi obrolan ataupun penggalan informasi yang didapat tentunya. Jangan kemana-mana, pantengi terus video ini hingga selesai. Tak perlu berlama-lama, di hadapan saya telah ada mediator. Kita akan langsung mediumisasi saja. Doakan semoga proses bisa dimudahkan oleh Allah dan tiada halangan suatu apapun, semua dalam kondisi selamat tentunya. Dan tak kalah penting, semoga panjenengan nantinya tambah wawasan dan terhibur tentunya ya. Ya ilahi anta maqsudi warridaka matlubin. Oke sahabat ya, mediator nampak telah dikuasai oleh energi gaib. Kita akan ajak ngobrol, dialog, dan kita gali informasi tentunya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Anda mengucap salam terlebih dahulu kepada saya. Apakah mengindikasi bahwasanya Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Begitu ya. Kalau boleh dibagi tahu, apakah Anda punya nama, gelar, ataupun julukan, atau nama panggilan begitu? Nama saya Mbah Jalil. Siapa? Mbah Jalil. Mbah Jalil. Oh begitu. Mbah Jalil dari mana ini? Dari Padang. Wah, dari bukit sana ya. Iya. Mbah Jalil dari bukit. Apakah tadi mendengar panggilan dari saya begitu? Sehingga hadir di sini. Iya. Alhamdulillah dan terima kasih atas waktu yang dilapangkan guna untuk ngobrol bareng saya tentunya di sini Mbah Jalil. Lebih enak saya panggil panjenengan dengan panggilan bagaimana? Mbah Jalil saja begitu ya. Sudah berapa lama tinggal di sana Mbah Jalil? Semenjak kecil saya sudah di situ. Oh, semenjak kecil. Ya. Iya. Semenjak kecil tinggal di situ ya. 2000 tahun umur saya. Umurnya berapa? 2000 tahun. 2000 tahun. Begitu. Kalau boleh diceritakan itu Mbah Jalil dengan umur Anda yang telah 2000-an tahun ya. Seperti apa sih suasana di Bukit Katarnya tersebut terkhusus di alam gaibnya begitu? Rame. Di situ sebuah perkampungan, perkotaan, atau sebuah kerajaan? Sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan. Begitu. Apakah bisa dibagi tahu rajanya itu siapa? Mbah Jalil. Oh, panjenengan rajanya. Alhamdulillah begitu ya. Mbah Jalil selaku raja di kerajaan gaib di bukit tersebut ya. Oke, nggak apa-apa kan kita ngobrol. Begitu ya. Mbah Jalil, Anda kan tadi umurnya sudah 2000-an begitu, dan sejak kecil tinggal di situ dan menjabat juga selaku rajanya di situ. Pertanyaannya begini, Anda di situ raja pertama atau bagaimana? Saya raja pertama. Raja pertama. Apakah masih menjabat hingga kini? Iya. Ya. Begitu ya. Alhamdulillah sahabatku semua ya, beliau yang bersangkutan penguasa gaib di kerajaan gaib tentunya di Bukit Katarina telah hadir. Beliau cerita dan mengaku bernama Mbah Jalil. Panjenengan selaku raja di sana, apakah tidak biasa dipanggil dengan gelar Prabu atau bagaimana? Tidak ya. Sedikitlah saya akan mendalami obrolan ini, nggak apa-apa kan? Iya. Kalau itu sebuah kerajaan gaib, pertanyaannya begini, itu kan bukit dibelah oleh jalan begitu. Pertanyaannya, itu kerajaan yang Anda pimpin itu meliputi kiri kanan jalan atau bagaimana? Kiri kanan jalan. Kiri kanan jalan itu termasuk bangunan daripada kerajaan di alam gaib itu. Iya. Begitu ya. Dulu tidak sekecil itu bukitnya. Oh, dulu bukit itu Luas. tidak sekecil sekarang ini ya. Luas. Begitu ya. Cuma tempat kerajaannya di bukit itu. Pusat pemerintahan kerajaan itu di bukit itu ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Mbah Jalil, kalau boleh bertanya saya, apakah panjenengan kenal dengan Mbah Ronggo? Saya mengenal. Mengenal.
Sejauh apa perkenalan Anda dengan beliau Mbah Ronggo? Dia kan bawahan saya. Begitu ya. Artinya bawahan dari sisi status kepemimpinan begitulah ya. Begitu. Iya ya. Anda memimpin di situ, apakah asli keluarga situ atau bagaimana? Iya. Asli situ. Mbah Jalil ternyata memang betul seperti yang disampaikan oleh Mbah Ronggo. Ya, Mbah Ronggo berarti bawahan panjenengan begitu ya. Begini sedikit Mbah Jalil, Anda selaku pimpinan gaib di kerajaan gaib di situ. Di alam kami bangsa manusia mungkin ya beberapa cerita itu pernah muncul terkait di lokasi situ, karena kan lokasi bukit itu di sebelahnya itu ada sungai yang cukup besar ya. Itu di luar kerajaan. Di luar kerajaan Dulunya kan ada sungai itu. oh dulunya tidak ada aliran sungai di situ. Artinya sungai itu dibilangkan Ya paling baru berapa ratus tahun saja. baru berapa ratus tahun ya begitu. Dan yang sering menampakkan diri itu bukan dari situ itu. Pendatang itu. Pendatang begitu. Iya. Begitu ya. Iya. Jenis golongan seperti apa sih yang sering menampakkan diri di situ? Seperti Buaya. Buaya. Itu ya. Artinya sungai itu jauh lebih dulu kerajaan Anda itu berdiri ya. Jadi sedikit kalau boleh dibagi tahu, itu tadi kan buaya yang sering menampakkan diri di sungai itu pendatang. Pertanyaannya berarti apakah bisa disimpulkan buaya ini bukan warga atau kaula Mbah Jalil? Ya sudah menjadi warga yang tinggal di situ. Karena tinggal di situ maka menjadi warga gitu ya. Dulunya dia itu pendatang. Dari daerah mana itu? Jauh. Jauh. Lain kota atau lain pulau? Dari danau dia. Dari mana? Dari danau. Oh, dari danau. Begitu. Lokasi danau itu jauh. Jauh ya. Kenapa dia bisa ke situ? Apakah pernah ditanya atau enggak? Tidak. Tidak pernah. Saya tidak pernah berurusan dengan dia. Begitu. Artinya namanya dia datang ke situ dan betah di situ ya ala kadarnya selaku warga begitulah ya. Diterima dengan baik lah. Ya, tadi Mbah Jalil mengucap salam kepada saya di awal, mengindikasi insya Allah Muslim kan. Pertanyaannya begini, apakah masyarakat di alam gaib kerajaan Mbah Jalil ini banyak yang Muslim? Banyak yang Muslim, Tapi tidak semua. tapi tidak semua ya. Kalau sedikit bisa digambarkan atau diceritakan persentasenya itu, apakah ada separuh yang Muslim? Separuh lebih. Separuh lebih. Saya. Oh, berarti mayoritas begitu ya. Begitu. Ya. Separuh lebih daripada warga atau kaula di kerajaan Mbah Jalil begitu ya. Jadi Mbah Jalil, Anda termasuk raja pertama di situ hingga sekarang ya. Kira-kira apa sih perbedaan dulu waktu awal-awal kerajaan gaib itu berdiri hingga sekarang, perbedaannya seperti apa sih suasana di alam gaib sana? Suasana Iya, di alam gaibnya sana ada perbedaan tidak? Ada ya. semakin banyak warga kami. Oh, semakin banyak warga di alam gaib di kerajaan Mbah Jalil begitu. Nah, sekarang pertanyaannya saya ganti atau saya rubah. Pernahkah Mbah Jalil itu dari alam gaib memantau ke alam nyata di tempat Mbah Jalil itu? Saya tahu.
memantau lah ya. Pertanyaannya saya ulang kembali, perbedaannya apa sih di alam nyata dalam pandangan kami bangsa manusia, perbedaan dulu dan kini menurut Mbah Jalil? Semakin ramai. Begitu ya. Dulu belum ada sungai, belum ada jalan dulu ya. Apakah Mbah Jalil bisa sedikit menceritakan kronologi terjadinya atau terbentuknya sungai di sekitaran situ? Nah, itu kan dibangun oleh manusia. Oh, dibangun oleh manusia begitu. Dibangun oleh bangsa manusia ya. Karena begini, saya sedikit menyingkronkanlah pendapat Mbah Jalil dengan sedikit pendapat yang ada di bangsa manusia. Namun pendapat ini pun yang ada di bangsa manusia itu ya katakanlah masih menjadi sebuah teka-teki lah, apakah betul ataupun tidak. Karena begini Mbah Jalil, di alam kami bangsa manusia konon ceritanya ada sih di sekitaran situ, dan menjadi bibit daripada lokasi perkotaan di alam kami bangsa manusia itu konon kabarnya adanya masa lalu itu di dimensi gaib itu sesosok naga. Memang betul ada. Cuman itu kan di lapisan awal. Oh, di lapisan awal begitu ya. Berarti Mbah Jalil mensetujui pendapat itu. Iya, tapi di lapisan awal. Di lapisan awal. Panjenengan seharusnya kan paham sih. Iya. Kalau untuk saya pribadi mencoba untuk mengerti, namun saya mewakili mungkin ya anak-anak saya di sini butuh pendapat daripada Mbah Jalil begitu. Masuk buaya putih itu juga di lapisan awal. Di lapisan awal begitu. Ya. Oke, itulah tanggapan Mbah Jalil terkait pendapat di alam kami lah ya. Iya. Seakrab apa panjenengan dengan bawahan tadilah yang panjenengan sebutkan? Dengan Allah. Iya, dengan barang. Sangat dekat. Sangat dekat. Apakah sering terjadi pertemuan atau bagaimana? Sering. Mbah Ronggonya yang datang ke tempat panjenengannya. Dulu di lokasi tersebut, di alam kami bangsa manusia tentunya kan Mbah Jalil, kabarnya kan kadang-kadang agak rawan, sering terjadi penampakan makhluk gaib, kadang-kadang agak rawan juga terjadi kecelakaan di lokasi itu. Nah, apakah ada pendapat atau tanggapan dari Mbah Jalil, apa sih penyebabnya sebetulnya? Mereka kan yang tinggal di lapisan awal. Oh, seperti itu. Artinya mereka bikin ulah atau bagaimana? Terkait masalah itu Mbah Jalil kurang paham. Oh, seperti itu ya. Yang pastinya mereka itu semuanya di lapisan awal. Di lapisan awal. Kalau Mbah Jalil di lapisan berikutnya. Di lapisan berikutnya. Oke, bisa dimengerti. Itulah tanggapan dan pendapat panjenengan ya Mbah Jalil. Mayoritas warga di kerajaan Mbah Jalil ini jenis golongan apa? Sama seperti kalian sebetulnya. Oh, sama seperti kami. Begitu ya. Namun ada sedikit kelupaan, saya bertanya kepada Mbah Jalil pribadi. Ya mohon maaf bila mana agak terlambat pertanyaan ini. Untuk Mbah Jalil sendiri jenis golongan bagaimana? Sama panjenengan. Begitu ya. Begitu ya. Sebelum ini Mbah Jalil pernah atau tidak mungkin ya diajak ngobrol masuk? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Baru kali ini. Mana ada orang berkunjung di tempat Mbah Jalil. Mereka hanya bisa melihat dan bertemu dengan mereka yang ada di lapisan awal. Begitu ya. Jadi untuk bisa berjumpa ataupun dialog dengan Mbah Jalil sangat sulit begitu ya? Tidak juga. Tidak juga. Kenyataannya panjenengan bisa. Oh begitu. Mungkin karena Mbah Jalilnya aja meringankan langkah, mungkin begitu. Tidak juga. Tidak juga. Kira-kira menurut Mbah Jalil apa faktornya begitu?
kurang paham ya. Ya anggap aja jodoh lah mungkin, pertemuan pada kesempatan malam ini ya. Ada jodoh pertemuan begitu, karena semua kan hakikat Allah jua yang menggerakkan, kan begitu sebetulnya. Yang menggerakkan saya, menggerakkan Mbak Jalil, sebetulnya dia juga lah. Itu hakikat dalam Islam kan begitu Mbak Jalil. Iya. Kalaulah ada pendapat dari bangsa manusia terkait lokasi bukit tersebut yang faktanya menurut Mbak Jalil di alam gaib sana itu merupakan sebuah kerajaan, dianggap sebuah kerajaan alam bunian, itu betul atau tidak? Betul. Begitu ya. Mbak Jalil kan dari golongan bunian. Dari golongan bunian. Cuman pertanyaannya, iya, yang mereka saksikan itu kerajaan Mbak Jalil apa bukan? Oh, seperti itu. Sebetulnya ada berapa kerajaan di situ? Di tempat Mbak Jalil cuma satu. Di alam bunian tentunya. Begitu. Tapi yang bisa ditembus biasanya mereka-mereka yang ada di lapisan awal. Begitu ya kronologinya ya. Artinya sebuah kehormatan yang ya katakanlah lumayan besar kesempatan kali ini Mbak Jalil berkenan hadir kemari begitu ya. Begitu juga sebaliknya. Begitu. Ya sama-sama kita harus bersyukur lah. Kita bisa bertemu, bisa bercengkrama, berdialog, guna untuk saling ya bercerita perbedaan dan persamaan yang ada di dua dimensi ini. Begitu. Ternyata di alam gaib sana memang ada lapisan-lapisan yang ya katakanlah bersusun gitu ya. Begitu. Sedikit pertanyaan, saya mewakili ya mungkin anggota-anggota saya di sini Mbak Jalil. Menurut Mbak Jalil, apakah untuk menembus alam dimensi gaib, lapisan pertama dan lapisan selanjutnya itu ada perbedaan kesulitan tertentu begitu? Pasti ya. Yang mampu menyaksikan lapisan awal belum tentu bisa melanjutkan ke lapisan berikutnya. Begitu. Tidak ada jaminan itu. Tapi bagi mereka yang mampu menembus lapisan berikutnya, pasti mereka melewati lapisan awal. Begitu. Ada yang membuat kurang berkenan atau bagaimana? Iya. Apa? Seperti ada energi-energi lain. Oh, seperti ada energi-energi lain. Energi tersebut tidak dikenal. Sangat asing. Begitu ya. Positif atau negatif? Energi yang baik. Energi yang baik. Iya. Apakah beliaunya membikin atau membuat Mbak Jalil kurang nyaman atau bagaimana? Iya. Begitu ya. Jadi menurut Mbak Jalil mau bagaimana? Obrolan kita lanjutkan atau kita ya katakanlah sudahi terlebih dahulu? Demi kenyamanan Mbak Jalil, mohon maaf. Begitu ya. Iya. Ya, kalau memang Mbak Jalil sepertinya Mbak Jalil nggak bisa bertahan lama-lama. Oh begitu. Oh iya. Sanggup Mbak Jalil. Iya. Monggo bila mana Mbak Jalil berkenan kepingin kembali ke tempat Mbak Jalil. Mohon maaf. Sama-sama. Mbak Jalil minta maaf. Mbak Jalil minta pamit. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke sahabatku semua ya, itulah sedikit obrolan ataupun dialog makhluk gaib
yang selaku pimpinan di kerajaan gaib di lokasi perbukitan. Sebenarnya lokasi bukit itu tidak terlalu jauh dari sini sahabatku semua ya. Mudah-mudahan sedikit obrolan bisa panjenengan nikmati, bisa panjenengan simak, dan ada benang merah. Pertemuan pertama, pertemuan perdana ya, mohon maaf sahabatku semua ya, obrolan terjeda karena ada beliau yang lebih sepuh rawuh di sini sahabat, yang wajar bila mana beliau Mbah Jalil kok terasa kurang nyaman, bisa dimengerti dan insya Allah panjenengan paham. Sekarang saya akan menyapa energi selanjutnya yang sudah tidak asing bagi kami tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wilujeng. Iya. Sehat kabaripun. Alhamdulillah pangestune beto waras Pak. Alhamdulillah sahabatku semua ya, tentunya beliau yang rawuh dan hadir di sini sudah nggak asing lagi buat panjenengan semua tentunya.
kalau boten tahan Mbah Jalil. Oh, kon topo meneh. Boten nggih. Kaya curhat bengi kon topo meneh. Jadi sahabatku semua ya, tadi terjeda obrolan ya bareng Mbah Jalil, memang karena rawuhnya beliau Ki Ageng Lurah tentunya sahabatku semua ya. Nah, jadi ya harap dimaklumi untuk beliaunya Mbah Jalil, walaupun beliaunya selaku ratu di kerajaan gaib di bukit ya, kayaknya kok kurang sanggup untuk berdampingan lama bareng hadirnya beliau Ki Ageng Lurah tentunya. Iya. Kan nggak apa-apa Ki Lurah seperti itu. Iya. Sekali beliaunya Mbah Jalil kayaknya wis mulai nggak nyaman, masih kita kasih ruang guna untuk ya mungkin ngobrol sejenak, namun kedua kalinya kita pun ya tanggap darurat. Iya, harus tanggap insasmita. Iya, tanggap darurat. Harus tanggap insasmita.
Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.